Ya Allah. Pak Lurah mundane kecepet. Sampun diparingi daharan. Betul. Asli. Ayo Mak bisa. Alah kok diganti ya gak apa-apa Juga yang saya hormati ini ada sahabat saya. Ini pendamping untuk program PSPS. Korka. Ini ada Mas Fathur. Mas Fathur ini lagi ngungsi ke Nganjuk. Biasanya di Jombang lagi ngungsi ke Nganjuk. Jadi memang kami tugaskan untuk di Nganjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini walaupun semua lagi pada belum makan tapi kita masih diberikan nikmat sehat dan kuat untuk bisa melangkahkan kaki kita di Balai Desa Sukoharjo ini ya, untuk mengikuti kegiatan dialog. Sebenarnya masa reses saya selaku anggota DPRD. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sebenarnya agak surprise ketika Pak Kades bilang dari 2019, 2021, 22, 23 Desa Sukoharjo terus-menerus mendapatkan program dari saya. Sementara saya sendiri baru hari ini bertemu dengan panjenengan semuanya. Maka saya katakan, kalau saya nggak hadir di Sukoharjo, iso-iso ini masyarakat Sukoharjo lali kawan. Karena tak kenal maka tak saya. Semoga saja kehadiran saya pada siang hari ini membuat masyarakat Desa Sukoharjo menjadi sayang sama saya. Amin. Saya betul. Saya takut bapak-bapaknya. Sayang betul Pak. Benega. Kalau melayu dengan orang sayang piye to ya? Ibu sayang betul. Alhamdulillah ibu-ibu sayang. Mergo sedulur Sinaroredi. Lain gitu. Nah, tentunya saya datang ke sini apa? Untuk bersilaturahim, ya. Karena memang menjadi salah satu yang menjadi kewajiban sebagai umat manusia adalah bersilaturahim, menjalin tali silaturahmi. Nah, wis dipandani ngene kemudian lali yo Bu. Kinten-kinten supaya ngomong betul. Betul nggih? Sinten sing kula? Sinten? Ora sing jenengku. Estu. Sinten kula? Sadar Estu. Sadar Restu. Ini nama saya Sadar Restuati. Panggilannya Estu, bukan Dares. Nah di Jawa Dares ini manuk. Manuk apa Bu? Betulnya apa? Bengi. Maka lahirnya Mbak Estu, ya. Saya asli dari Jombang. Sebenarnya sejak periode pertama saya sudah terbiasa di Nganjuk. Hanya kalau woro-woro mesti sama Mas Tati nggak ada woro-woro. Mas Tati tahu Mas Tati ya?
lagi. Tetapi alhamdulillah di periode ketiga saya bisa masuk Kabupaten Nganjuk dengan sangat leluasa. Karena apa? Tujuannya hanya satu. Karena saya pun ingin ikut ambil bagian di dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bedah rumah, bukan hanya bangun irigasi, bukan hanya membangun sanitasi, tetapi ada jembatan gantung yang sudah terbangun di Kabupaten Nganjuk. Dan insya Allah berikutnya di desa Bagor Kulon akan kita bangun jembatan gantung. Bu, kalau masih ada lagi apakah bisa mengusulkan? Boleh. Yang penting ada lahan yang sudah dibebaskan. Ya. Kemudian masih ada yang bilang jembatan gantung itu boleh dipakai untuk lewat mobil maupun motor. Saya katakan peruntukan jembatan gantung bukan untuk dilalui kendaraan roda 4 kecuali ambulan. Ya, karena memang darurat. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya jembatan gantung ini bisa memperpendek jarak untuk desa-desa yang memang terputus atau jaraknya harus Lambung jauh untuk bisa mencapai desa yang lainnya. Selain itu apa? Desain dari jembatan gantung ini sangat artistik, sehingga ketika nanti selesai bisa dibuat sebagai wisata di desa. Jadi destinasi wisata dipakai untuk menggerakkan UMKM. Ya. Jadi banyak sekali program-programnya. Kemudian juga kebetulan saya di Komisi 5, Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, termasuk bangun rel ganda. Rel ganda itu saya mulai sejak di periode pertama, baru bisa terlaksana saat menterinya Pak Yonan. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, memperjuangkan pembangunan di daerah itu tidak mudah. Kita harus punya power. Ketika kita tidak punya power dan tidak punya data, jangan pernah kita berbicara untuk bisa membangun daerah kita. Karena apa? Royoan. Yang bangun bukan hanya Kabupaten Nganjuk, Jombang, Madiun, dan Mojokerto, tetapi seluruh Indonesia. Maka bersyukurlah warga masyarakat di Dapil Jawa Timur 8 ini. Karena apa? Karena ada yang di Komisi 4, Pak Mindusian 4, yang membidangi pertanian, kemudian perhutani, ya, kehutanan, perikanan, dan kemudian ada di Komisi 5, Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, yang merupakan komisi-komisi strategis untuk bisa membangun daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pemilihan. Walaupun kami disumpah bukan sekedar menjadi anggota DPR RI untuk warga masyarakat Dapil 8 saja. Akan tetapi di dalam sumpah itu juga terselip bahwa anggota DPR RI harus memperjuangkan pembangunan aspirasi masyarakat di dapilnya. Maka yang terutama adalah tidak dapilnya. Insya Allah nanti Kabupaten
Nganjuk akan mendapatkan pembangunan jalan melalui jalan impres yang sudah saya tanda tangani, itu juga cukup panjang, nilainya itu hampir 200 miliar kalau tidak salah. Untuk Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang juga sudah. Saat ini kami sedang membangun untuk kawasan industri di Utara Brantas. Nah, termasuk jembatan Kloso itu saya memperjuangkan dari 2011 dan alhamdulillah sudah bisa terbangun. Itulah Bapak Ibu sekalian pentingnya memiliki wakil baik itu di daerah, di kabupaten atau kota, di provinsi, DPR RI yang benar-benar mau untuk membangun daerah pemilihan, bukan wakil rakyat atau calon wakil rakyat yang hanya membeli suara rakyat 5 tahun sekali. Bapak Ibu sekalian, dan ini terjadi hampir seluruh masyarakat kita. Ketika pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi di mana caleg-caleg harus membagi uang, nggak betul. Sekarang saya tanya, panjenengan yang hadir di sini yang memperoleh manfaat sudah mendapatkan program lebih dari 5 juta, bahkan untuk bedah rumah sampai 20 juta. Apakah panjenengan juga masih nanti minta uang saku dari kami? Loh, ya dong, saya tanya, apakah masih mau minta uang saku dari kami? Apakah saya memotong dana yang sudah diberikan kepada panjenengan semua? Pak, Bu, Pak, Bu, untuk mendapatkan program Pak, Bu, ya butuh ngopi. Napa jenengan tak potong kayak duit ngopi? Nggak dong, wes gak dipotong, padahal nek enggak ngerti loh, nek lian-lian. Wes gak dipotong, ngejek njaluk sangu. Pas kok badai pemilu ana sing nyangoni saya ketemu meleh sing nyangoni ya apa ya? Lepas. Iya apa iya, jujur. Yang berani jujur saya kasih hadiah. Yang berani jujur saya kasih hadiah. Makin ana sing nyangoni meleh sing nyangoni apa meleh sing wae program ngene iki? Nek ana sing wani jawab pilih sing nyangoni tak dobeli sangune dadi 2 juta. Nah, inilah pendidikan politik yang harus terus saya sampaikan. Karena kalau tidak seperti ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan akan sulit mendapatkan wakil-wakil yang amanah, wakil-wakil yang tidak korup. Karena apa? Ketika anggota DPR disuruh untuk membeli suara berapa miliar per satu orang, tapi ketika mereka melakukan tindak korupsi dihujat oleh seluruh masyarakat, nggak apa mboten? Padahal panjenengan ikut menikmati. Iku pada karo gondrong lanjut. Itulah, jadi masyarakat jangan sampai tergiur dengan uang saku yang hanya 5 tahun sekali dan panjenengan gak akan pernah ditengok oleh wakil panjenengan. Rugi banget. Nah, ini ada adik-adik ini yang dari Universitas Islam Negeri UIN Surabaya. Nah,
Jadi ini adalah sebuah fenomena demokrasi yang saat ini harus segera kita luruskan. Karena tidak bisa kita ingin membangun bangsa dan negara tetapi ejek motor duitan. Ya. Jadi deh masih orang sing nuku 1 juta, milih nomor mboten? Jadi aku selalu milih ini salah siji mau nek duwe duit 1 juta, milih sing duwe duit 1 juta ini berdiri di sini tak kasih hadiah. Hah? Kan sederhana. Tapi insya Allah kalau warga masyarakat desa Sukoharjo nggak akan ada yang seperti itu. Amin. Dan sekali lagi saya sampaikan, tadi disampaikan oleh Mas Satid bahwasanya nanti kalau desa Sukoharjo bisa mencapai lebih dari 2.000 suara tiap tahun, saya berjanji untuk tiap tahun memberikan program untuk desa Sukoharjo. Saya berjanji, ya, catat itu. Lanjutkan. Ya, saya berjanji. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak elok kalau saya sendiri yang ngomong panjang lebar. Di sini ada adik saya. Silakan Mas Rian untuk memperkenalkan diri. Beliau ini adalah sepupu dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Di sini Mas Rian, dan beliau adalah anak mantu dari adiknya Ibu Fatmawati Soekarno, ya, Ibu Hilda. Beliau anak mantunya, dan insya Allah di 2024 nanti juga akan menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah lain kali kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya biar Mas Rian berkenalan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, salam merdeka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kumpul di sini dalam acara